Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita telah membahas terkait dengan fungsi, cara membuat fungsi ya, dan bagaimana cara mendeklarasikan fungsi pada saat fungsi itu berada di paling bawah atau berada di bawah fungsi main. Nah, pada kali ini kita akan membahas ya lebih jauh lagi ya terkait dengan header file. Jadi ini masih ada kaitannya. Jadi saya buat kelanjutannya setelah fungsi. Jadi bagaimana caranya kita membuat header file sederhana? Nah, kita sudah membuat sebuah fungsi sederhana ini ya. Kita sudah membuat fungsi sederhana ini dan program sederhana dengan menggunakan deklarasi fungsi dan definisi fungsi. Lalu kita buat saja ya. Kita buat header filenya. Oke, kita buat header filenya dengan nama fungsi.h. Oke, kita buat namanya fungsi.h. Oke, dan inilah yang kita gunakan ya. Jadi deklarasi fungsi yang sudah kita buat itu kita cut ya, kita cut lalu kita masukkan di sini. Nah, jadi sejatinya adalah header file yang ada di sini ya, header file yang kita includekan itu hanya merupakan deklarasi fungsi seperti ini saja ya. Bodinya atau dalaman dari fungsi tersebut itu bukan di header melainkan di library file atau di file C yang lainnya. Oke. Nah, kita masukkan saja. Kita include fungsi.h. Oke. Nah, perbedaannya adalah untuk lokal ya, untuk lokal kita menggunakan petik 2. Bedanya bedanya kurung tajam ini ya, kurung tajam dengan titik petik 2 ini adalah petik 2 itu memprioritaskan direktori yang sama dengan program dicari dulu, kalau nggak ketemu baru di sistem. Kalau yang ini itu mereka mendahulukan di sistem terlebih dahulu, dicari di sistem terlebih dahulu, kalau nggak ada baru di lokal. Nah, untuk optimasi kita gunakan sini saja ya. Jadi dan untuk pembeda juga kita gunakan petik 2 untuk header lokal yang sama direktorinya dengan direktori program kita. Oke, dan selesai ya. Selesai, kita telah membuat ya sebuah header sederhana. Dan sejatinya header itu adalah mengcopy seluruh konten yang ada di filenya ke dalam sini ya. Oke, jadi di compilernya nanti semua konten yang ada di fungsi.h itu akan di copy ke dalam sini. Makanya pada saat kita compiler ini ya, kita compiler dulu, itu kita tidak menginputkan fungsi.h di compiler kita. Karena apa? Sejatinya kita sudah mempercayakan include ini ya untuk mengcopy seluruh konten yang ada di dalam fungsi.h ke dalam sini. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan fungsi.h di dalam compiler kita pada saat kita kompilasi. Oke, dan kita running main.out dan hasilnya keluar lancar. Dan ya, oke, namun mungkin kita bisa buat dia lebih cantik lagi ya dengan menambahkan fungsi.c. Jadi kita juga akan sekilas belajar terkait dengan bagaimana caranya memindahkan ya fungsi ini ya, sehingga nanti fungsi main.c-nya hanya berupa integer main. Oke. Kita buat fungsi.c. Oke, dan perlu diingat lagi ya, ini nama filenya itu sebaiknya harus sama. Jadi ini fungsi.h ya, fungsi.h, dan dalaman dari fungsi jumlah itu berada pada di fungsi.c. Oke. Di sini kita copy, kita cut dan kita masukkan di fungsi.c. Oke, dan selesai. Kita sudah membuat dan kita nggak perlu
kita nggak perlu lagi mengincludekan fungsi .c ya. Kita nggak perlu lagi mengincludekan fungsi .c. Nanti disinilah kita bermainnya ya. Jadi kita compile main.c dan fungsi .c-nya juga di sini. Sehingga nanti pada saat dikompilasi, konten dari fungsi .hi ini ada di sini. Jadi ini sama-sama di compile dalam satu kompilasi. Dan kita running, berhasil. Oke, jadi itu saja ya. Jadi itu saja tipsnya dengan tipsnya menggunakan header file. Nanti untuk konten-konten yang lebih detail terkait dengan header file nanti akan kita jawab di video-video berikutnya. Namun untuk kali ini kita sederhana dulu ya. Kita sederhana penggunaan header file dan bagaimana mekanismenya di program pemrograman C. Oke. Dan ya, mungkin itu saja video saya pada kali ini dan terima kasih.